Siapapun mendengar suara ini, jika ada benih-benih kedurhakaan dalam diri anda, segera hapus, segera hilangkan, supaya tidak berlarut. Salam. Bakti itu adalah akan diganti oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Orang durhaka kepada orang tua akan Allah beri hukuman di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia pengusaha akan hancur, kalau tidak hancur akan diberi Allah istri yang lebih jahat, istri yang jahat. Istrinya baik juga, tunggu, akan Allah kirim anak yang lebih jahat dari dia dulu kepada bapaknya. Tak taunya anaknya baik, tunggu, akan ada teman yang membohongi dia dan akan menghancurkannya. Pokoknya harus siksa di dunia. Hei perebut waris, hei durhaka kepada orang tua. Tapi ingat, Allah Maha Pengampun. Kalau anda termasuk golongan perebut waris, segera tobat detik ini juga, dan pintu maaf Allah sangat. Iman seseorang itu tergantung terhadap diri kita kepada orang tua. Nggak mungkin orang ini beriman, soleh, taat, wali, durhaka sama orang tua. Nggak ada tipe yang begitu. Kini cium tangan ulama sampai belepotan, hilar di mana-mana. Minyak wangi 1 juta hilang, jadi wangi 7 rupa. Begitu ngendus puyeng liar aing. Yang namanya cium tangan itu dihirup, bukan dikecup. Bukan dikecup, itu Nasrani, Yahudi. Untuk apa? Penghormatan. Kalau kita cium tangan itu, ini anak sekarang coba lihat, cium di pipi, cium di jidat. Besok nih, belum nggak lama lagi nih, cium tangan di leher sama di tengkok. Repot kan tuh? Diajarin dong, ditaruh di hidung. Emang indera penciumannya udah pada berubah apa? Hidung pada pindah ke pipi, hidung pada pindah ke jidat. Diajarin yang benar, jangan di pipi, jangan diambil keberkahan. Orang tua kita tuh berkah. Cium tangan ulama sampai bulak balik, masya Allah, luar biasa. Cinta banget sama ulama. Cium tangan orang tua nggak ada sama sekali. Percuma, nggak bakal berkah. Keberkahan ulama ada, kiai ada, tapi orang tua jauh lebih berkah daripada ulama-ulama tersebut. Ini hati-hati loh. Kadang saya suka dedek, orang pada berebut cium tangan orang tua, bodoh amat. Makanya saya sekarang akhir-akhir ini males kasih tangan ke jamaah, nggak mau. Kenapa? Saya takut kalau dia nggak cium tangan sama orang tua, saya yang dosa. Dia cium tangan ke saya, tapi dia nggak cium tangan sama orang tuanya. Naudzubillah, men. Ini hati-hati, jangan bangga sama yang begitu. Coba lihat keramat orang, keramat wali, keramat ulama, ziarah kemana aja, sampai ke Gresik, sampai ke makam keramat. Sekalipun itu makam keramat, tatkala kita datang ziarah dan kita minta doa sama itu wali, dia bangun, dia angkat tangan, bangun dari pusarannya, angkat tangan doa buat kita. Percuma, nggak bakal dikabulin. Makam orang tua kita di samping rumah nggak pernah kita ziarahin, percuma. Ini ayo mikir, kitanya mikir. Orang tua walaupun sudah tiada, itu yang diharapin. Doa dari seorang anak. Apa kata Nabi SAW? Anak termasuk golongan yang durhaka jika dia membaca doa untuk orang tuanya hanya 5 kali sehari selesai sholat. Itu nikmatnya Allah yang diberikan kepada manusia banyak sekali. Nikmat yang paling besar diantaranya yaitu punya anak-anak yang soleh. Anak yang soleh, nikmat dunia sampai akhirat. Tapi anak yang durhaka, balak dunia sampai akhirat. Berapa banyak orang tua yang baik, yang ahli ibadah, ternyata nanti di hari kiamat disiksa oleh Allah karena anak tidak dididik dengan baik. Karena itu ya ikhwani, cinta kepada anak bukan hanya sekedar dalam urusan makanan, minuman dan pakaian, tapi cinta kepada anak tarbiyah. Mana hala walidun waladahu afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih bagus dari orang tua kepada anak melebihi daripada pendidikan yang baik ya. Karena itu didik anak-anak kita, didik anak-anak kita. Selain itu, jaga anak-anak kita daripada mukhalatatul adad, daripada teman-teman yang tidak bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW berkata, almar'u ala dini khalilih. Manusia itu menurut agama dan pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selama ini kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama berbakti kepada ibunda kita, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah wa ridhal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua kita kepada kita. Itulah yang dimaksud ridhonya Allah atau ridhonya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ya harus berbakti kepada orang tuanya. Ya harus ikuti kata orang tuanya supaya disebut sebagai anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bukan menjadi anak-anak yang durhaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun di sisi Allah, tafsir sejati anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada ibunya, menurut tafsir yang sejati di sisi Allah itu anak yang bagaimana? Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya adalah manusia yang durhaka kepada asal usulnya. Manusia yang durhaka kepada ibundanya. Manusia yang durhaka dari asal usulnya, yakni dari bumi, dari tanah. Itulah anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak menghormati asal usulnya, anak-anak yang tidak mau kembali kepada tanah asal usulnya. Maka disyariatkanlah di dalam agama Islam, yaitu sholat 5 waktu, agar kita belajar berbakti kepada ibu dan bapak, berbakti kepada dari mana kita dikandung, berbakti dari mana kita diwujudkan, berbakti dari mana kita diciptakan. Bila tak ada ibunda, bila tak ada tanah, bumi, pertiwi ini, cikal bakal badan manusia yang dari tanah, apakah kita ada di dunia ini? Di dunia ini kita malah petentang, sombong di atas ibu kita sendiri. Kita sombong di atas tanah tempat kita berasal. Kita sombong dengan keberhasilan kita.
Kita sombong dengan amal-amal kita. Kita sombong dengan solat-solat kita. Kita sombong dengan ilmu-ilmu kita. Kita sombong dengan kepintaran-kepintaran kita. Kita sombong dengan kecerdasan-kecerdasan kita. Dan kita menyombongkan hawa nafsu kita sendiri terhadap ibunda atau terhadap dunia, tanah yang mana kita berasal. Maka dari itu disyariatkanlah sholat 5 waktu supaya apa? Supaya manusianya belajar mati, belajar kembali ke ibu bumi, kembali menjadi tanah lagi. Maka dari itu disuruh sujud nyembah ngambung bumi supaya atine bersih, supaya Hajar Aswad yang selama ini hitam legam, supaya suci lagi Hajar Aswadnya yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu jangan salah sangka tentang sholat, jangan salah sangka tentang ibadah-ibadah. Jangan salah sangka dengan amal-amal perbuatan. Jangan salah sangka dengan sholawatan-sholawatan. Jangan salah sangka dengan zikir-zikiran. Semua itu bertujuan supaya kita bisa mati kembali ke asalnya tanah. Supaya kita berbakti kepada ibu bumi. Kita sadar bahwa kita ini tanah yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Tujuan sholat, tujuan amal ibadah, tujuan zikir, tujuan sholawat, tujuan baca Al-Quran, tujuan tahajud, tujuan puasa, tujuan duha, tujuan beramal soleh, tujuan sedekah, tujuan jadi dermawan, semuanya hanyalah mati. Jadi jangan salah tujuan yang malah tambah jadi sombong seperti setan, seperti iblis yang merasa lebih mulia daripada ibunya, yang merasa lebih mulia daripada tanah, yang lebih mulia daripada kematiannya. Jadi jangan salah, tujuan sholat kita itu tujuannya bukan membuat kita mulia. Sholawat kita bukan tujuannya semakin kita mulia. Zikiran tujuannya bukan untuk membuat kita mulia. Kaya bukan untuk kita membuat mulia. Bahkan kita ditunjukkan jalan pulang. Malah kita tersesat daripada jalan pulang. Sholat, amal, ilmu, ibadah semuanya itu supaya kamu bisa rela, bisa ridho kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah hakikat ridallahu wa ridal walidain. Buatlah Allah ridho kepadamu. Buatlah Allah ridho kepada kita. Caranya bagaimana? Relakan, ridholah bahwa dirimu itu hanyalah tanah. Relakan, ridhokan bahwa dirimu itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Relakan, ridhokan bahwa hanya Tuhanmu lah yang wujud. Itulah yang dimaksud mendapatkan keridhaan Allah.
Bagaimana mungkin kita bisa bagaimana mungkin Allah ridho terhadap kita, sementara kita tidak ridho bahwa yang wujud hanya Allah, sementara kita hanyalah ridho di dalam hati kita, ridho kepada setan, ridho kepada hawa nafsu. Kita saja yang wujud. Bagaimana mendapatkan ridhonya Allah? Wong kita lebih ridho bila setan yang wujud daripada Allah. Inilah anak-anak yang durhaka itu, yang tidak tahu tempatnya orang tuanya yang sudah meninggal di mana, sehingga didoa-doakan seolah-olah orang tuanya diadab, disiksa di alam sana. Karena anak-anak yang merasa, anak-anak yang sok pintar, anak-anak yang bodoh dari Tuhannya. Inilah anak-anak yang durhaka, yang tidak tahu kondisi nasib kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Didoa-doakanlah orang tuanya, seolah-olah kita ini bisa ngirim orang tuanya. Tidak bisa, bro. Kenapa tidak bisa? Tidak tahu tempatnya kok megaya kirim doa untuk orang tua. Main logikanya, bila Anda tak tahu di mana arwah-arwah orang tua itu berada, bagaimana mungkin doa-doa kita bisa sampai? Mestinya kita ketemu dulu dengan siapa yang menciptakan kedua orang tua kita, baru kita ketemu dengan orang tua kita. Kalau kita tidak bisa ketemu dengan siapakah pencipta kedua orang tua kita, siapakah hidup yang menghidupi saat hidupnya kedua orang tua kita, kita tidak tahu, ya bagaimana mungkin kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua? Selama ini kita menjadi anak yang durhaka selalu kepada orang tua, durhaka selalu kepada Tuhan yang menciptakan orang tua. Seumpama kita berdoa mendoakan kedua orang tua kita, seolah-olah kita Tuhannya kedua orang tua kita, seolah-olah orang tua kita di sana diazab, disiksa. Itu kan prasangka hati kita sendiri yang disiksa di dalam hati kita. Dipanasi dengan dunia, haus dengan dunia, lapar dengan dunia, tak ada habisnya, tanpa batas, tak ada cukupnya kita hidup di dunia ini, tak ada syukurnya sama sekali. Itulah aplikasi kita mendoakan orang tua kita, karena kacanya di dalam hati kita, kita sedang disiksa, diazab dengan apapun yang kita cintai yang selain Allah. Mana mungkin bisa mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal di sisi Allah, di sisi yang suci. Bila hati kita tidak suci, ya tidak bisa ketemu kedua orang tua kita yang sudah di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud anak yang durhaka. Sholatnya durhaka, ibadahnya durhaka, sholawatannya durhaka, zikirannya durhaka, sholat 5 waktunya durhaka, sholat rawatibnya durhaka, zakatnya durhaka, puasanya durhaka, haji umrohnya durhaka, amal kebaikannya durhaka, akhlak sopan santunnya durhaka, karena di dalam hatinya yang wujud masih manusianya. Itulah anak-anak yang durhaka kepada penciptanya,
durhaka kepada asal usulnya. Maka dari itu di dalam setiap sholat kita diwajibkan bersujud ngambung tanah supaya kita bisa pulang ke tanah lagi, supaya kita sadar kita ini benda mati. Jangan merasa hidup. Itu tujuannya sholat di dalam agama, itu tujuannya ngamal soleh di dalam agama, itu tujuannya sholawatan, itu tujuannya zikiran, itu tujuannya amal soleh, supaya kamu tak bisa beramal lagi. Itulah lillahi ta'ala. Jangan salah sangka jadi sombong kepada Tuhan yang menciptakanmu. Jangan salah sangka jadi sombong kepada Tuhan yang menggerakkanmu. Jangan salah sangka menjadi sombong kepada Tuhan yang memperjalankanmu dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatnya Tuhanmu yang telah memperjalankanmu, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhanmu yang telah menghadirkanmu, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhanmu yang telah mewujudkanmu, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayat Allah yang telah menghidupimu, supaya kamu tahu ayat-ayat Allah. Siapakah yang mendudukkanmu, yang memberdirikanmu, yang mempekerjakanmu, yang memandikanmu, yang mensolatkanmu, yang ngapa-ngapain kamu, supaya kamu bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah di dalam itu semua. Maka terciptalah kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau hadapkan pendengaranmu, dan kemanapun kau hadapkan hatimu, ya disitulah aku. Itulah makna dari kita diciptakan hanya untuk itu. Bukan untuk sholat, bukan untuk syahadat, bukan untuk zakat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, bukan untuk umroh, bukan untuk kaya, bukan untuk duduk, bukan untuk berdiri, bukan untuk mandi, bukan untuk bekerja dan sebagainya. Bukan untuk apa-apa. Hanyalah untuk supaya kita tahu, supaya kita sadar ada Tuhan di balik rahasia diriku. Hanya untuk itu kita dicipta. Percumalah kita beragama Islam, percumalah kita beragama Nasrani, percumalah kita beragama Yahudi, percumalah kita beragama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Bila kita tidak tahu hal ini, bila kita tidak tahu untuk apa kita diadakan, untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita diwujudkan, untuk apa kita dihidupkan, bila kita tidak tahu hal ini, ya percuma agama-agamamu, ya percuma aliran-aliranmu, ya percuma golongan-golonganmu, ya percuma saja apa yang kau upayakan di dunia ini. Bila kita tidak sadar hal ini, hal inilah yang patut kita selami, yang patut kita mengerti. Untuk apa kita di dunia ini? Bila tidak hanya untuk menyaksikan kebesaran, kewujudan, kehidupan, kekuasaan Tuhan saja. Itu loh.
gunanya kita dicipta sebagai ciptaan itu. Jangan salah paham tentang kehidupan. Jangan salah paham tentang penciptaan kewujudanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah tentang baktinya anak kepada orang tuanya, baktinya anak kepada Tuhannya, yakni anak, yakni manusia yang sadar akan jati dirinya. Itulah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ridallahu wa ridha walidain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang-orang yang durhaka kepada asal usulnya itu juga sama halnya durhaka kepada kedua orang tuanya dan durhaka kepada Tuhannya. Meskipun di dalam kemanusiaannya berbakti kepada ibunya, berbakti kepada bapaknya, nurut. Tapi di dalam hatinya yang wujud hanyalah manusianya yang ada. Yang hidup hanyalah manusianya yang ada. Seolah-olah semua perbuatan itu adalah perbuatan dirinya. Ketaatan dirinya. Kesopanan dirinya, membahagiakan kedua orang tuanya. Seolah-olah hanya dirinya yang mampu melakukan itu semua. Itu pun juga sama anak yang durhaka kepada Tuhannya. Selagi manusianya masih wujud di dalam hatinya, ya selamanya durhaka terus. Jadi syariat-syariat badaniyah ini tidak ada artinya bila hatimu tidak kembali kepada Tuhanmu yang lillahi ta'ala. Bila linafsi kita yang ada, yang wujud, yang mampu, berasa mampu melakukan ini semua, ya percuma, durhaka terus kepada asal usulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua memahami tentang anak durhaka ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.